Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kami kelompok 5 dapat melaksanakan presentasi dengan tema pemahaman tentang pengukuran antropometri bagi AUD. Yang ini kita sebagai orang tua memang penting mengetahui gizi anak, karena kenapa? Asupan gizi bagi anak ini memengaruhi terhadap perkembangan dan pertumbuhan. Jika asupan gizinya belum terpenuhi, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan lambat. Langsung saja saya akan memperkenalkan para pemateri pada pagi kali ini. Saya Aisyah sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, dan teman-teman yang lainnya pemateri selanjutnya ada Silviatin Nauriyah, ada Putri Amelia, ada Zilan Maulida. Langsung saja saya akan menjelaskan atau menyampaikan apa sih pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri ini biasanya dilakukan oleh para medis, namun ini sangatlah penting bagi orang tua untuk mengetahui ukuran tubuh sang anak atau ukuran gizi. Antropometri merupakan salah satu cara langsung untuk menilai gizi atau status gizi, khususnya keadaan energi dan protein tubuh. Dan faktor antropometri ini dipengaruhi oleh faktor genetik, keturunan, dan juga faktor lingkungan. Dan antropometri ini memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulannya antropometri ini antara lain prosedurnya sederhana, aman, dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar. Kelemahan antropometri antara lain yakni tidak sensitif. Artinya tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat. Artinya tidak dapat mendeteksi gizi dalam waktu singkat. Ya, tidak langsung dideteksi sekarang, maka hasilnya keluar sekarang, gitu maksudnya. Kalau menurut saya kelemahannya. Dan untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang cara mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan lingkar kepala, yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Dan pemateri selanjutnya bisa melaksanakan dengan secara bergantian agar materi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan tertib. Mungkin hanya ini, saya Aisyah mengucapkan mohon maaf yang tidak ada batasnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran gizi. Antropometri merupakan salah satu cara langsung untuk menilai gizi atau status gizi, khususnya keadaan energi dan protein tubuh. Dan faktor antropometri ini dipengaruhi oleh faktor genetik, keturunan, dan juga faktor lingkungan. Dan antropometri ini memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulannya antropometri ini antara lain prosedurnya sederhana, aman, dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar. Kelemahan antropometri antara lain
yakni tidak sensitif. Artinya tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat. Artinya tidak dapat mendeteksi gizi dalam waktu singkat, ya tidak langsung dideteksi sekarang, maka hasilnya keluar sekarang, gitu maksudnya kalau menurut saya kelemahannya. Dan untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang cara mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan lingkar kepala, yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Dan pemateri selanjutnya bisa melaksanakan dengan secara bergantian agar materi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan tertib. Mungkin hanya ini, saya Aisyah mengucapkan mohon maaf yang tidak ada batasnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang cara mengukur berat badan, di mana berat badan di sini adalah menggambarkan tentang massa tubuh anak. Juga dalam keadaan normal, berat badan itu mengikuti perkembangan umur. Dan jika berat badan itu tidak normal, maka berat badannya itu berkembang lebih cepat atau lambat. Di sini ada beberapa cara mengukur berat badan. Yang pertama yaitu dilakukan sebaiknya pagi hari setelah buang air kecil atau dalam keadaan perut kosong, karena itu agar hasil pengukurannya itu akurat seperti itu. Dan yang kedua yaitu meletakkan timbangan di tempat yang datar. Dan yang ketiga, sebelum dilakukan penimbangan, sebaliknya itu timbangan dikalibrasi terlebih dahulu. Dan yang keempat, seseorang itu jika mau melakukan pengukuran berat badan, maka seseorang itu atau seorang anak itu harus melepas kaos kaki, aksesoris yang dipakainya, dan juga menggunakan pakaian yang minim. Maksudnya di sini yaitu tidak menggunakan pakaian yang terlalu berat atau menambahkan timbangan dari badannya seperti itu. Dan yang kelima yaitu seorang anak naik ke atas timbangan, dan seorang anak itu harus menghadap ke depan dan pandangan lurus ke depan, tidak boleh menunduk atau menghadap ke atas. Juga rileks dan tidak banyak gerakan, biar nanti hasilnya itu akurat seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mencatat hasil pengukuran, di mana biasanya ini dalam pengukuran itu dilakukan dalam 1 bulan 1 kali. Nanti per bulannya itu biasanya hasil dari pengukuran dari masa kecil, dari masa balita sampai besar, nanti itu ditulis, dicatat seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan di poin B, yaitu cara mengukur tinggi badan. Nah, tinggi badan di sini merupakan gambaran pertumbuhan. Nah, dalam keadaan normal, tinggi badan akan tumbuh bersama dengan pertambahan umur. Sedangkan kekurangan gizi terhadap tinggi badan itu akan tampak pada kekurangan yang sangat lama. Sehingga berdasarkan hal itu, maka indeks tinggi badan menggambarkan pada keadaan masa lalu. Nah, sedangkan prosedur pengukuran tinggi badan di sini ada 5. Yang pertama, memasang
Dan yang pertama di sini yaitu memasang mikrotoa pada dinding yang rata dan tegak lurus pada lantai. Kira-kira cara pengukuran tinggi badan di sini kurang lebihnya seperti ini. Dan yang nomor 2 yaitu mikrotoa digeser ke atas melebihi tinggi anak yang akan diukur. Yang nomor 3 yaitu anak berdiri tegak lurus rapat ke dinding. Yang keempat, posisi kepala, bahu belakang, dan pantat dan tumit rapat ke dinding, pandangan lurus ke depan. Yang kelima, membaca angka pada mikrotoa dengan mikrotoa dengan pandangan mata sejajar dengan angka yang ditunjukkan pada garis mikrotoa. Dan cara mengukur tingkat badan yang telah saya sebutkan tadi mungkin itu lebih kepada cara mengukur tinggi badan untuk usia anak-anak atau setara dengan usia anak sekolah PAUD. Sedangkan kalau usia balita biasanya yang sering saya lihat di kegiatan posyandu itu cara mengukur tinggi badannya yaitu dengan cara berbaring. Itu memang sudah ada alatnya sehingga alat ukurnya. Tetapi cara mengukur tinggi badannya memang dengan cara berbaring. Kurang lebih caranya seperti ini untuk yang cara mengukur cara mengukur usia balita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih waktunya kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang cara mengukur lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas di sini cara untuk mengukur lingkar lengan atas itu ada 8 cara. Yang pertama, tentukan posisi pangkal bahu. Yang kedua, tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Yang ketiga, tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan lingkar lengan atas atau lila atau meteran dan beri tanda dengan pulpen. Sebelum kita melakukan pengukuran lila tersebut, kita sebaiknya lebih baik kita minta izin kepada pasien. Bila menggunakan pita lila, perhatikan titik nolnya. Yang keempat itu lingkar pita. Siapkan lingkar pita. Yang kelima, lila sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan pasien sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan pasien sesuai tanda atau pertengahan antara pangkal bahu dan siku. Yang keenam, masukkan ujung pita di lubang yang ada pada pita lila tersebut. Yang ketujuh, pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu longgar dan jangan terlalu ketat. Artinya sedang-sedang saja. Yang terakhir yaitu nomor 8, baca angka yang ditunjukkan oleh tanda panah pada pita lila tersebut ke arah yang lebih besar. Yang selanjutnya, cara mengukur lingkar kepala. Cara mengukur lingkar kepala tersebut kita harus menggunakan pita pengukur
pengukur lingkar kepala. Akan lebih baik jika pita pengukurnya itu menggunakan pita yang tidak elastis. Cara mengukurnya itu diawali akan lebih baik jika pita pengukurnya itu menggunakan pita yang tidak elastis. Cara mengukurnya itu diawali dimulai dari atas alis, dimulai dari sini, melewati bagian atas telinga. Berarti dari sini, dari atas alis terus ke atas, melewati di atas telinga, terus ke belakang. Ya, sampai bagian yang paling menonjol itu di belakang. Kalau mengukur kepala itu biasanya dari atas alis terus melewati atas telinga terus ke belakang. Ya baik, hanya ini dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.